Perkenalkan, nama saya Paulana, NIM 21104175541, kelas F konversi, mata kuliah manajemen operasi. Di sini saya akan menjawab soal UAS. Dosen pengampu Ibu Putih Febriasari, SEMSC. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan mengapa konsep penyesuaian massal atau mass customization dapat digunakan sebagai salah satu strategi dalam rantai pasokan. Jawabannya karena konsep penyesuaian massal atau mass customization membuat produk lebih variatif atau high variety dengan harga murah dan dapat menyesuaikan produk dengan cepat bagi nasabah individu maupun untuk pasar. Produksi lebih efisien dari yang sama. Dan mass customization merupakan build-to-order produk yang disesuaikan namun dapat diproduksi secara massal pula. Pertanyaan yang kedua. Terdapat 3 keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan apabila menerapkan strategi penyesuaian massal dalam aktivitas rantai pasokan mereka. Jelaskan keunggulan kompetitif tersebut. Jawabannya adalah yang pertama, perusahaan dapat memaksimalkan market share dengan maksimalkan kepuasan konsumen dan jumlah konsumen. Kedua, perusahaan dapat menekan biaya persediaan dan material waste. Penekanan biaya ini diakibatkan karena material dan input lainnya didorong untuk melakukan produksi secara just in time sehingga inventory dari finish produk pun rendah karena produksi berdasarkan order tidak untuk menyetok. Yang ketiga, waktu respon yang lebih pendek. Akumulasi waktu dari diterimanya order hingga dilakukan pengiriman sangat pendek. Selain itu, sistem produksi yang fleksibel dapat mengadaptasi permintaan yang berbeda dengan cepat. Pertanyaan yang ketiga. Jelaskan perbedaan konsep antara kegiatan outsourcing dan offsourcing. Mengapa perusahaan memutuskan untuk menerapkan kegiatan tersebut dalam aktivitasnya? Jawabannya, outsource merupakan penggunaan jasa dari pihak ketiga untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu dalam perusahaan seperti customer service, pekerjaan manufaktur atau administrasi. Memangkas biaya operasional juga menjadi alasan dibalik strategi outsource perusahaan. Sedangkan offshoring adalah strategi perusahaan untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk merekrut pekerja dari negara lain. Biasanya hal ini dilakukan untuk menurunkan biaya operasional dan memanfaatkan keahlian pekerja tanpa batas geografis. Mengapa perusahaan memutuskan untuk menerapkan kegiatan tersebut dalam aktivitasnya? Jawabannya karena memberikan kelebihan kepada pemilik perusahaan untuk membayar keahlian pekerja dari negara lain dengan harga yang lebih murah. Selain itu, pekerjaan juga dapat selesai lebih cepat dengan mendistribusikan beban pekerjaan ke tangan ahli lain yang handal, terlepas dari domisili mereka tinggal. Dengan demikian, karyawan yang bekerja di kantor dapat lebih fokus untuk memikirkan strategi pengembangan bisnis, serta memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan fleksibilitas jumlah tenaga kerja. Misalnya jika perusahaan sedang memiliki banyak proyek, maka jumlah staf dapat ditambahkan dengan mudah. Pertanyaan yang keempat. Dalam konsep rantai pasokan yang berkelanjutan terdapat strategi logistik terbaik. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hal tersebut dan mengapa perusahaan menerapkan reversi logistik dalam rantai pasokan mereka. Jawabannya, reversi logistik adalah salah satu metode untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan jumlah bahan produk yang berasal dari pemulihan limbah.
Reversi logistik mampu meningkatkan layanan pelanggan dan tingkat respon ke pelanggan, mengurangi dampak lingkungan dengan mengurangi limbah dan meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan secara keseluruhan. Yang pertama, dalam meningkatkan tanggung jawab perusahaan, yang pertama itu memungkinkan produsen untuk menerima produk return dari konsumen atau mengirim barang dagangan yang tidak terjual kembali ke pabrik. Kedua, review logistik dapat menghasilkan manfaat dalam meningkatkan siklus hidup produk. Ketiga, reversi logistik dapat meningkatkan kecepatan produksi, mengurangi biaya transportasi, biaya administrasi, dan pemeliharaan perbaikan dan pergantian. Keempat, nilainya lebih dapat diekstraksi dari barang bekas atau barang return. Kelima, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan dengan lebih memperhatikan barang yang rusak dan perbaikan barang dagang lainnya. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih.